Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Kenapa aku harus jadi orang yang gak diinginkan sama papa aku? Kenapa aku gak bisa kayak orang lain yang disayang sama papanya gitu? Jadi sebenarnya lebih ke nangis, udah kayak marah, udah kayak hancur hati banget lah gitu. Dan menyalahkan Tuhan karena aku merasa bahkan dosa-dosa yang itulah ya, yang dosa gue tapi gue nyalahin Tuhan. Dosa-dosa yang aku lakukan itu adalah karena ketidakberadaan atau ketidakhadiran papa atau ayah lah dalam kehidupan aku. Waktu aku lagi berdoa gitu, di doaku tuh Tuhan kayak ngasih satu gambar, kayak satu foto. Itu adalah foto aku sama adik-adik aku. Jadi aku tuh punya adik sepupu sebenarnya. Aku anak tunggal sendirian, tapi aku punya adik sepupu. Adik sepupu ada 5 orang di situ. Nah, di foto itu Tuhan ingetin aku bahwa di situ mereka adalah adik-adik aku dan mereka semua fatherless. Jadi mamaku tuh punya adik 2, ya om aku, dan dua-duanya waktu itu tuh belum lama meninggal karena kanker. Jadinya mereka meninggal dan aku inget pas waktu salah satu om aku itu meninggal, istrinya om aku jadi tante aku tuh, dia tuh kayak meluk aku dan melihat aku dan bilang kayak gini, sekarang adik-adik kamu sama kayak kamu, gak punya bapak gitu, gak punya papa gitu. Terus di situ aku langsung nangis ya. Dan di situ jadi titik balik aku bahwa ternyata my fatherlessness yang aku alami itu tuh punya purpose. Karena cuman seorang Devi yang bisa bilang sama adik-adik aku, it's okay kalau kalian gak punya papa di dunia. It's okay kalau misalnya kalian gak sama teman kalian yang gak punya papa. Karena kalian tetap punya Bapa di surga. Dan cuman aku yang bisa ngomong sama mereka gitu. Aku bisa bilang sama adik-adik aku bahwa gak punya papa bukan jadi alasan buat mereka itu untuk nyanyiin hidup mereka. Bukan jadi alasan untuk jadi bikin dosa atau hidup seenaknya gitu. Tapi tetap bisa jadi seorang pribadi yang utuh juga gitu. Dan cuman aku yang bisa bilang gitu, karena aku yang bisa bilang sama mereka, aku gak ngerasain, aku gak punya papa, aku bahkan gak ngalamin apa yang kalian alamin yang pernah merasakan papa walaupun di waktu yang singkat gitu. Jadi di situ aku sadar bahwa ketiadaan ayah dalam kehidupan aku tuh ternyata punya tujuan. Tuhan kasih tujuan dalam kehidupan aku di situ. Itu yang jadi titik balik sih. Gitu. Jadi yang dulunya tuh aku ngerasa bahwa aku tuh tertolak, aku tuh ya kecil, bahkan aku ngerasa aku tuh kutuk. Nah di situ aku sadar bahwa Tuhan bisa ubah kutuk jadi berkat. Memang mungkin Tuhan waktu itu nggak pengen mamaku lahirin aku di luar pernikahan. Itu bukan sesuatu yang di blessing sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap loh bisa ubah itu jadi berkat. Tuhan tetap bisa pakai kehidupan aku tuh buat ngasih tahu buat adik-adikku ataupun buat setiap orang yang ngerasa fatherless bahwa justru kita punya privilege. Jadi aku malah kayak bersyukur sama Tuhan, Tuhan makasih ya aku gak punya papa. Karena kalau misalnya aku punya papa, aku gak bisa ngajarin adik-adik aku. Tapi karena aku gak punya papa, jadi aku justru merasa dan aku bisa bilang bahwa aku dipilih Tuhan. Mungkin kalian gak kenal siapa papa kalian, atau kalian mengalami perlakuan yang gak baik dari papa kalian. Aku cuma mau bilang kalau Tuhan Yesus itu adalah papa kalian. Kalian adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Bapa yang mengasihi kita begitu rupa gitu. Jadi kita gak fatherless kok. Kita punya Bapa di surga yang sayang sama kita. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, percaya deh bahwa semuanya ada rencana Tuhan di balik itu semua. Kenapa aku bisa ada di sini cerita sama kalian, sharing sama kalian tentang kehidupan aku yang sebenarnya nggak pantas untuk dibanggakan juga, tapi
Karena aku tahu bahwa Tuhan punya rencana buat kehidupan aku. Ya, semua hal yang gak enak gitu ya, sakit gitu. Tapi your pain tuh has a purpose. Yes. Sakit kita tuh punya tujuan. Wow, so good. Kadang-kadang kita memang nggak ngerti hari ini, kita nggak ngerti sekarang. Mungkin kadang kita nggak perlu ngerti juga, tapi percaya deh bahwa sakit yang kita alamin itu tuh punya tujuan dan justru malah mungkin bisa jadi kesembuhan buat banyak orang. Jadi aku justru sekarang thankful sama sakit yang pernah aku alamin. Karena aku tahu kalau aku nggak ngalamin sakit itu, aku nggak akan bisa ceritain tentang Tuhan Yesus sebagai Bapa sama orang-orang. Gitu. Jadi aku mau encourage kalian bahwa lihatlah jauh, nggak cuma dengan keadaan yang sekarang. Ayat pegangan aku tuh di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan gitu. Segala hal loh, bukan cuma hal-hal yang baik doang, tapi hal-hal yang buruk juga. Tapi pada akhirnya apa? Buat mendatangkan kebaikan. Jadi kalau yang sekarang teman-teman lagi alami itu hal-hal yang buruk, percaya deh bahwa Tuhan bisa pakai hal yang buruk itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan gak cuma buat hidupmu sendiri, karena aku percaya bahwa kita tuh lahir di dunia ini, di keluarga manapun, itu Tuhan tuh punya rencana. Amin. Jadi kalau misalnya aku lahir di keluargaku sekarang dengan gimana pun keluarga keadaannya, dan juga kalian lagi lahir di keluarga kalian yang mungkin pengennya lahir di keluarga yang lain, tapi percaya deh bahwa Tuhan tuh nggak salah taruh kalian di keluarga itu. Tuhan punya rencana. Amin. Dan itu untuk kebaikan. Dan itu hal yang menguatkan aku dan bisa membuat aku berdiri sampai sekarang. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk layani saudara.